Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Juga kita diberikan waktu senggang, waktu luang, serta umur panjang. Mungkin waktu kita yang ada Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk terus bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu, menambah amalan-amalan kita sekalian. Lebih-lebih di hari tasyrik ini masih hari tasyrik nggih. Harusnya masih ada daging. Harusnya. Namun saya enggak tahu. Itu yang lemah bang iki wis minta turun ya, enggak tahu. Atau mungkin ada kurban lagi di hari tasyrik ya. Apalagi di hari tasyrik seperti ini, yang pertama Nabi SAW menganjurkan pada kita untuk memperbanyak zikir. Para salaf atau para ulama dahulu menganjurkan takbir itu tetap ada sampai hari tasyrik ini rampung. Yaitu diperintahkan dalam ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk berzikir pada Allah fi ayyami ma'dudat. Berzikir pada Allah di hari-hari yang terhitung. Yang dimaksud dengan hari yang terhitung adalah hari-hari tasyrik. Kemudian juga ada anjuran dari para ulama untuk memperbanyak doa sapu jagat. Dalilnya saking surat Al-Baqarah 200-201. Memperbanyak doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga dianjurkan untuk dibaca. Jadi kita berada di hari yang mulia seperti ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari-hari seperti ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada Allah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para khulafaur rasyidin, pada para tabi'in, serta setiap orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga akhir zaman. Dan mugi-mugi kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sejati. Kita ikuti tuntunannya, kita ikuti ajarannya. Mugi-mugi kita semua mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah. Dan mugi-mugi kita menikmati kenikmatan-kenikmatan di surga dikarenakan mengikuti tuntunan beliau, dan masuk surga bersama Nabi SAW, yaitu masuk surga bagi umat Islam untuk masuk pertama kalinya. Allahumma amin. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Camat Kecamatan Palian, juga dari ajaran Muspika yang hadir, juga Bapak Lurah dan Bapak Dukuh ya, yang juga turut hadir di kesempatan kali ini. Dan ini baru pertama kali kalau hadir langsung di Lemah Bang, Masjid Jamiatul Khair. Tadi saya kira masjidnya niku di pinggir jalan, ternyata masuk ning tengah desa. Ya, tak kira tadi pinggir jalan, katanya Palian. Oh, ternyata Palian juga ada yang desa seperti ini ya.
Namun mudah-mudahan walaupun ya keadaan seperti ini semuanya dikaruniakan iman lan takwa. Karena bukan dengan mewahnya rumah kita, dengan banyaknya harta kita itu berbahagia. Orang yang punya banyak harta belum tentu bahagia, namun orang itu akan bahagia ketika punya iman lan takwa. Karena iman dan takwa nggak bisa dibeli. Kalau motor bisa dibeli, istri ya orang iso dituku ya nikah. Dia dapat bahagia dengan istrinya. Bisa, semuanya bisa miliki. Namun iman lan takwa itu jadi kebahagiaan tersendiri. Tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang kaya, nggak bisa. Makanya para ulama dahulu itu mengatakan, ya, mereka katakan kepada para raja, orang-orang yang punya kekuasaan yang besar, kalau kalian mau mencabut kebahagiaan kami, kalian tidak bisa. Karena keimanan kami ini yang jadi tanda bahagianya kami. Bukan dengan motor mahal, bukan dengan rumah mewah, bukan dengan harta yang melimpah. Namun kebahagiaan itu pada iman. Jadi kita bersyukur pada Allah dapat berada dalam majelis seperti ini. Kita kumpul dengan orang-orang yang beriman. Karena berkumpul dengan orang-orang soleh, itu kata Fudail bin Iyad, yajlul qalb. Hati itu akan semakin lembut, akan semakin tenang. Beda kalau kita kumpul dengan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Ibu-ibu biasanya ngerumpi. Leres napa mboten? Oh iya, jelas ya ibu-ibu ya kudu ngerumpi. Orang ngerumpi orang ibu-ibu. Ketika ngerumpi coba apa yang dibicarakan? Orang mungkin yang dibicarakan itu masalah Iqra, masalah Quran, masalah ngaji, orang mungkin. Pasti nanti yang dibicarakan, wah iki bojomu kepiye. Ya, masalah gaji suami, masalah motor, masalah kulkas, sampai pada pipilan-pipilan. Iya kan? Nggih. Wah, ngerti kok aku. Pas jenengan ning TK ning PAUD ya obrolannya kaya ngono terus. Ora tahu diganti obrolannya. Lemah Bang ada berapa RT? 4. Berapa kakak? 100? 200-an. Masya Allah. Iki melu, iki ora lho program pemerintah apa ora iki? 200 kakak diobrolin terus dari keluarga pertama 23 sampai 200. Jadi bahan ngerumpi, jadi bahan obrolan terus setiap hari. Ya, makanya nanti diganti ngumpul-ngumpulnya itu ganti dengan ngaji, bicarakan yang manfaat, bukan bicara dunia terus, bukan bicara harta terus. Bukan bicara motor anyar terus, bukan bicara kulkas anyar terus, bukan. Maka enak kalau dalam majelis ilmu kita kumpul dengan orang-orang yang baik. Di samping para malaikat juga hadir. Namun walau alam ini materinya mau dibahas, materinya apa iki? Di Lemah Bang masalah paling besar apa? Pipilan, Pak. Bahar toh? Pipilan, oh jenengan bukan tiang riki kok. Sama. Di Lemah Bang juga sama. Pipilan. Sapa sing ora duwe pipilan? Paling sepuh-sepuh niku sing orang duwe pipilan. Orang kredit motor, orang kredit alat-alat apa itu enggak. Namun rata-rata itu semua punya masalah dalam hal utang. Sekarang yang kita pelajari tentang pembuka pintu rizki. Mugi-mugi dengan mempelajari pintu rizki ini Allah memberikan rizki yang banyak, yang penuh berkah, sehingga masalah-masalah hidupnya itu bisa diatasi. Yang paling pokok untuk jadi pembuka pintu rizki itu beriman lan bertakwa. Iman lan takwa ini jadi pembuka pintu rizki paling utama.
Bukan dengan cara-cara kita itu cari kaya atau pingin cepat sugih dengan cara-cara yang Allah itu murkai. Ada yang ngingu tuyul, ada yang nempuh jalan-jalan pesugihan, ada yang datang ke tempat-tempat keramat, ada yang minta kepada orang soleh yang sudah mati. Doa di situ. Maka ini bukan jalan beriman yang benar. Ini jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tempuh jalan yang benar biar Allah itu membuka pintu rizki pada kita sekalian. Allah itu berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Dalam surat At-Tolak ayat kedua sampai ketiga, situ disebutkan dua hal, takwa lan tawakal. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan padanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah yang beri kecukupan. Allah yang beri kecukupan. Di sini disebutkan takwa kalian tawakal. Apa yang dimaksud takwa? Takwa itu jalankan perintah, jauhi larangan. Apa yang dimaksud perintah? Jalankan sholat. Contohnya sholat apa? Contohnya sholat apa? Wajib. Sholat wajib mulai dari subuh ora. Masih bolong-bolong tuh subuh deh. Iya, jujur mawon. Atau mungkin nanti sholatnya baru dirutinkan nanti pas Ramadan. Jadi jamaah Ramadaniyah. Iya toh? Jamaah Ramadaniyah. Kenapa Ramadaniyah? Ibadahnya cuma pas bulan Ramadan. Atau cuma jadi jamaah sholat maghrib kalian ngisa, subuh urung tangi, zuhur sibuk, ngasar ngarit, baru pulang ketika maghrib kalian ngisa. Akhirnya meninggalkan 3 sholat. Sholat apa tadi? Subuh, zuhur, ngasar. Kalau para ulama itu katakan kasarane nggih, kula mohon maaf, tersinggung alhamdulillah. Ibnu Qayyim mengatakan, dosa meninggalkan sholat walaupun satu saja. Gur sholat subuh loh ini. Dia sholat yang lainnya namun subuh saja dia tinggalkan. Itu lebih besar dibandingkan dengan dosa selingkuh. Selingkuh boleh nggak ibu-ibu? Enggak. Oh seneng kepiye? Nggak boleh. Oh, wes cinta loh. Nggak boleh. Nah, dosa besar nggih, dosa besar. Lebih parah daripada dosa selingkuh, lebih parah daripada dosa minum, lebih parah daripada dosa membunuh. Iki lagi ninggalkan satu sholat. Belum macam-macam loh sholatnya ini. Baru satu sholat. Sudah dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar lainnya. Ini jadi sumber masalah. Padahal perlu dipahami. Kenapa saya terangkan sholat subuh? Masya Allah sholat subuh itu punya manfaat macam-macam. Kata Nabi SAW, siapa yang jaga sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada pada jaminan Allah. Apa yang dimaksud jaminan? Diberikan kesehatan, diberikan rizki, dilapangkan rizki, pipilannya tadi cepat lunas. Sholat subuh loh. Sholat subuhnya bolong-bolong, tangine jam 6. Itu pun kalau kelingan sholat. Orang kelingan sholat yo sapine wis butuh makan.
Akhirnya nggak mikir lagi sholat subuh. Akhirnya meninggalkan sholat subuh. Mendingan tadi, wong selingkuh. Selingkuh sudah jelas dosa. Namun ini lebih parah daripada dosa selingkuh. Apalagi wes selingkuh, wes minum, judi, bunuh orang, nambah lagi ninggal ke. Kan ada yang selingkuh ninggal ke sholat, malah orang sholat blas. Takwa itu kita jalankan perintah, jauhilah larangan. Larang-larangan ditinggalkan, perintah dijalankan. Maka dengan jalankan takwa tadi, yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Akan dibukakan jalan keluar. Yang punya masalah utangnya numpuk. Ada yang punya masalah usahanya bangkrut. Ada yang punya masalah, rumahnya hampir dijual. Gara-gara utangnya numpuk tadi, terlilit utang. Maka kalau dia perbaiki dari awal dulu takwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Makanya harus koreksi diri kalau kita punya masalah. Harus mulai koreksi diri. Ini jangan-jangan gara-gara saya kurang memperhatikan ibadah. Untuk bapak-bapak malas neng masjid. Untuk urusan sholat malas sholat subuh. Itu jadi biang masalah. Maka mari kita perbaiki ibadah kita sekalian. Mungkin-mungkin dari takwa yang kita perbaiki, Allah membuka jalan keluar. Allahumma amin. Yang kedua disebutkan di sini tawakal. Tawakal itu artinya pasrah penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusannya itu diserahkan pada Allah. Ketika kerja, biar Allah nanti yang memberikan rizki. Allah yang memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka ketika kita tawakal pada Allah. Allah yang beri kecukupan. Namun ingat para jamaah, tawakal yang dimaksud ada dua syarat. Yang pertama, tawakal itu adalah kerja, usaha. Yang kedua, tawakal itu pasrah penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusannya dipasrahkan pada Allah, biar Allah yang nanti memberikan hasilnya. Kita cuma sekedar berusaha. Namun tawakal ini bukan berarti kita pasrah saja tidak ada kerja. Karena sebagian orang yang rajin ibadah, katanya rajin ibadah, rajin zikir. Ada suami yang rajin zikir, rajin ke masjid, namun malas kerja. Alasannya biar Allah yang beri rizki, nggak buru. Ngapa ora buru kok berzikir di masjid? Allah sudah jatah saya rizki. Ini bukan wong rajin zikir, namun ini orang yang males. Karena mesti tawakal itu dengan usaha, dengan kerja. Biar Allah itu yang tentukan hasilnya. Oleh karena itu para ulama sudah ingatkan dari dulu seperti Imam Ahmad. Tentang orang yang malas-malas untuk kerja. Cuma ingin pasrah aja, ingin ibadah di masjid. Imam Ahmad katakan, apakah kamu mau bergantung pada orang lain? Akhirnya cuma nambah perkara saja untuk urusan yang ada di rumah. Tidak kerja malah jadinya utang itu semakin menumpuk. Nambah masalah terus. Maka Imam Ahmad menegur orang-orang yang tidak mau bekerja, cuma mau pasrah saja dengan tawakal. Ini cara yang tidak benar. Orang muslim itu mesti kerja. Bapak-bapak itu mesti ada penghasilan sehingga bisa menafkahi istri, bisa menafkahi anak-anak. Namun ibu-ibu juga harus sadar di manakah kerjanya suami. Nggak bisa paksakan juga lebih daripada kemampuan suami. Suami gajinya pas-pasan, namun dipaksa untuk memberikan sesuatu yang tidak suami mampu. Jaluk motor, harganya piro Pak? Hah? Kalau tunai langsung cash 15 juta. Uangnya cuma ada 5 juta. Hanya bisa beli motor apa? Second. Kalau memang butuhnya cuma ya
Cuma dari lemah bank ingin ke pasar gitu saja, ya sudah beli motor second. Kenapa kita terlalu paksakan diri yang kita tidak punya kemampuan? Akhirnya nambahnya apa? Nambah apa? Nambah apa? Kok harus ngerti? Berarti masalahnya kayak gitu. Kita kadang selalu memaksakan diri padahal di luar kemampuan kita loh. Suami gak boleh memaksakan seperti itu. Akhirnya jenengan yang susah sendiri. Istri juga harus sadar bagaimanakah kemampuan suami. Mungkin ibu-ibu itu jadi ibu-ibu yang nerima. Bahasa Arabnya niku kona'ah. Nerima itu enak banget loh. Gak mikir kulkas tetangga, gak mikir motor tetangga, gak mikir perhiasan tetangga, gak mikir bojone tetangga. Nerima banget. Itu gak mungkin nambah utang kalau sifatnya nerima seperti itu. Dia sadar kemampuan seperti apa. Namun kalau kita nggak sadar kemampuan kita, ya yang ada minus terus. Tadi nambah utang, nggak akan pernah menyelesaikan masalah hidup. Jadi solusinya kita perbaiki takwa, tawakal. Namun dalam mencari rizki mesti melihat kemampuan. Kemudian yang ketiga, apalagi yang jadi pembuka pintu rizki, para ulama sebutkan yang jadi pembuka pintu rizki adalah perbanyak istighfar. Pripun istighfar? Astaghfirullahaladzim. Berapa kali sehari ibu-ibu? Ada zikir pagi kalian petang niku 100. Ada juga istighfar bar sholat. Berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Niku zikir bar sholat. Ya. Istighfar jadi pembuka pintu rizki. Apa dalilnya? Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, yaitu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istighfarlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka nantinya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Cuma gara-gara bacaan istighfar. Makanya kalau hujan gak turun-turun, perbanyaklah istighfar. Kalau mengalami musim kemarau panjang, lalu kita diperintah lakukan sholat apa? Sholat istisqa. Diperintahkan juga untuk banyak istighfar. Oleh karena itu surat Nuh ini dijadikan bacaan saat sholat minta hujan. Surat Nuh tadi itu dijadikan bacaan ketika sholat minta hujan, sholat istisqa tadi. Allah katakan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Hujan akan turun dengan deras dari langit. Wa yumditkum bi amwal, harta juga akan dilimpahkan. Wa banin, yang belum punya keturunan akan dapat keturunan gara-gara istighfar. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan memberikan sungai-sungai. Maka perhatikan nggih Bapak Ibu nggih, perbanyaklah istighfar. Ada istighfar bar sholat, ada setiap zikir pagi kalian petang dibaca istighfarnya 100 kali. Itu jadi pembuka pintu rizki. Sudah amalan keberapa? Yang pertama apa mau? Gila meneh. Takwa nomor kali.
tawakal. Nomor 3, istighfar. Sekawan, yaitu menjalin hubungan silaturahim. Menjalin hubungan silaturahim. Apa yang dimaksud menjalin di sini? Hubungan yang pernah terputus niku disambung. Dan ingat, silaturahim itu maksudnya menjalin hubungan dengan sedulur-sedulur, bukan dengan orang yang jauh terlebih dahulu. Kita punya sedulur dekat, ada saudara kandung, orang tua masih hidup. Itu namanya jalin silaturahim. Dengan orang itu menjalin silaturahim, kata Nabi SAW, siapa yang senang untuk ditambah rizkinya dan juga dipanjangkan umurnya, faliyasil rahimah, maka jalinlah hubungan silaturahim. Rahim itu artinya sedulur, kerabat. Kadang ada hubungan di antara kita, bahkan sak sedulur niku terputus. Bisa jadi ini karena jarak yang jauh, nggak pernah berhubungan. Bisa jadi jaraknya dekat, namun karena ada satu masalah. Biasanya karena masalah apa, Bapak? Biasanya karena masalah apa? Warisan. Ya toh ibu-ibu? Warisan. Karena nuntut waris yang sedulur dekat itu jadi pisah. Nggak pernah negur sapa, nggak pernah teleponan, nggak pernah WA-an. Yang ada kita sekarang tidak lagi bersama. Padahal ini satu darah, satu orang tua. Namun ketika orang tuanya meninggal dunia, terputuslah hubungan. Cuma gara-gara kejar waris. Terus solusinya pripun? Biar masalah warisan itu selesai. Gimana Bapak? Solusinya pripun Pak? Diperintah untuk apa? Sabar, lalu banyak ngalah. Sabar dan banyak ngalah. Kalau kita sabar, kita yang dizolimi nggak dapat bagian yang pas. Ya wes, kita pasrahkan pada Allah. Kalau dituntut terus, ya wes kita yang ngalah. Mugi-mugi dengan kita itu banyak sabar dan banyak ngalah, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rizki yang banyak bagi kita sekalian. Allahumma amin. Berarti yang keempat tadi, jalin hubungan silaturahim. Iki lanjut. Iki wis rampung ya asline. Iki arak pirang jam toh? Hah? Iki wis ngantuk-ngantuk kok. Coba diulang tadi. Nomor pertama takwa, nomor kali tawakal, nomor 3 istighfar. Sekawan, hah? Jalin hubungan silaturahim. Nomor gangsal, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Bagi yang punya harta dengan harta, bagi yang nggak punya harta senyum. Karena senyum juga adalah sedekah. Tabassumu kali akika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu juga sedekah. Coba senyumnya gimana? Sumringah banget itu, Masya Allah. Namun yang kita maksud di sini kalau punya harta. Nabi SAW itu katakan, antas sodaku, kalian itu sodako, keluarkan harta. Wa antas sahihun syahihun, yakhfal fakra, yamla'ul ghina. Kata Nabi SAW, sodakohlah di saat kalian itu merasa. Sodakohlah ketika kalian itu dalam keadaan pelit namun kalian itu sehat. Tetaplah
sodako. Kalian itu terasa pelit, merasa pelit untuk keluarkan harta. Kalian pingin sugih, pingin kaya, maka hartanya itu disimpan-simpan terus. Dan kalian itu takut miskin, makanya hartanya tidak dikeluarkan. Saat itu keluarkan sodako lebih afdol. Jadi sodako ketika sehat. Juga sodako ketika syahih, yaitu dalam keadaan sangat-sangat pelit sekali. Kita malah pelit ini kita lawan. Karena biasanya nahan harta tadi itu menuruti hawa nafsu. Cara mengatasi hawa nafsu itu gimana? Hawa nafsunya yang dilawan. Hawa nafsunya yang dilawan, ditentang. Maka kalau tadi ingin cari harta, ya, kalau kita ingin nempuh jalan yang halal, dicegah, lawan tadi. Cara kita nempuh jalan yang haram, maka tempuhlah jalan yang halal untuk cari harta. Sama juga dengan sodako. Kadang kita itu pelitnya bukan main. Namun dalam masalah yang orang manfaat, itu duitnya itu jor-joran. Namun kalau untuk sodako, infak untuk masjid dan yang lainnya yang punya manfaat besar, kurang diperhatikan. Super pelit. Contoh apa? Bapak-bapak itu biasanya sodakohnya itu di warung, bukan di masjid. Sodako apa, Pak? Sodako apa? Kok ibu-ibu sing jawab? Wedi berarti bapak-bapak ki, ya. Masa sodako rokok terus, duitnya diobong terus, orang manfaat loh. Iya toh ibu-ibu, manfaat buatan manfaat. Itu loh, dengar kata ibu-ibu. Ada hak-hak istri itu yang mesti dipenuhi, ada anak juga. Coba satu hari pirang bungkus? 3. Sak bungkus pinten? Pinten, Pak? Paling murah berapa? 10.000. Berarti 30 bungkus. Dikali sebulan. Wis sarak siuto loh. Ya Allah, gajine gur 1 juta, paling dine bojone gur 100. Sisanya untuk bungkus rokok. Gak mikir untuk sodakoh juga. Gak mikir untuk amal jariah untuk masjid. Gak mikir juga amal jariah untuk anak yatim, untuk tiang miskin. Padahal itu amal jariah yang luar biasa dan manfaat dibandingkan dengan rokok. Mungkin Allah berikan hidayah dan taufik supaya bisa berubah dan juga diberkahi dalam hal rezeki. Allahumma amin. Diamin ke toh, Pak? Iya, sing serius amine. Ya. Biar diganti tadi 900.000, ganti rizki untuk istri anak. Biar anaknya sekolah tinggi-tinggi, jadi wong sukses. Ya, orang mikir rokok terus. Sudah berapa tadi? 5. Nomor 6. Waduh, nomor 6 ini berat banget ini. Melakukan haji dan umroh. Wah, ini ketok ora sanggup. Kenapa kok haji kalian umroh? Kata Nabi SAW, yang namanya haji dan umroh yanfiyanil faqra. Itu menghapus kemiskinan. Menghapus apa? Kemiskinan. Karena nggak pernah orang yang munggah haji, munggah umroh itu jadi tiang miskin. Karena rizkinya Allah itu berkahi. Terus gimana Ustadz kalau kita itu orang mampu, pingin haji, namun nggak mampu? Terus kepiye ta? Solusinya gimana? Nyolong? Tambah utang? Terus ada amalan-amalan yang bisa jadi pengganti, bukan pengganti total, namun pahalane
sama dengan pahala haji lan umroh. Perhatikan bapak-bapak. Nabi SAW itu mengatakan, siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, lalu melakukan sholat nanti setelah matahari meninggi, dia tunggu dari bar subuh sampai matahari meninggi. Saat ini jam pinten nggih? Matahari terbit. 6 kurang nggih? 5.40. 5.40 itu matahari terbit. Matahari meninggi itu sekitar jam 6. 6 kurang 5 lah. Lalu melakukan sholat kalih rakaat. Biasanya disebut sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Lihat syaratnya nggih. Sholat subuh di masjid. Diam sampai, diam ini berarti nggak keluar-keluar. Orang nyambi ngarit, ya pokoknya nggak ada urusan-urusan yang lain. Diam di masjid sampai jam 6 tadi. Terus melakukan sholat kalih rakaat. Maka pahalanya apa? Haji, hajatan wa umrotan, tamatan. Mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Khusus untuk bapak-bapak yang ke masjid. Terus untuk ibu-ibu pripun? Boleh ke masjid silakan. Namun kalau jenengan itu milih sholat di rumah, tetap masih boleh sholat isyraq. Namun harus diam di tempat, sholat sampai matahari meninggi jam 6. Berarti dari jam 5 sampai jam 6 itu nggak boleh ngapa-ngapain. Orang nyapu rumah, orang masak, anaknya nangis ya dibiarkan, suami bengak-bengok ya pokoknya ditinggal. Paham ibu-ibu? Kira-kira mana yang wajib? Sholat isyraq apa ngurus rumah? Alhamdulillah, di podo sadar. Berarti ngurus rumah dulu. Mugi-mugi dengan ngurus rumah tadi pinginnya sholat isyraq Allah ganti tadi. Walaupun nggak kesampaian, karena yang wajib lebih kita dahulukan daripada yang sunnah. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kita masuk masjid, ini sudah masuk azan subuh. Ya, kita sendiri yang telat. Ingin melakukan sholat sunnah fajar, langsung iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti orang sempat. Mana yang didahulukan? Dahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Dahulukan yang wajib dibanding yang sunnah tadi. Maka kalau punya urusan kayak gitu ibu-ibu, gak bisa disambi-sambi, tetap ngurus kebutuhan rumah. Sebenarnya ibu-ibu, ini jadi pintu surga bagi jenengan di rumah. Kalau jenengan itu di rumah memang benar-benar ngurus anak dengan baik, ngabdi pada suami dengan baik, Masya Allah itu sudah jadi jalan surga yang luar biasa. Terbuka pintu surga dari pintu mana saja bagi jenengan loh ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Bapak-bapak gak usah dibahas. Biar jenengan saja yang masuk surga sendirian. Namun kalau pingin yo barengan bareng suami. Namun kuncinya cuma satu pada ibu-ibu itu yang biasanya masalah cuma nggak mau manut pada suami, ngeyelan terus. Ya tuh bapak, betul? Wah itu kok kompak banget tuh bapak. Nabi SAW katakan, idza sholatil mar'atu khamsaha, jika ibu-ibu itu sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, lalu lakukan puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan juga jaga kemaluannya. Apa yang dimaksud jaga kemaluan? Ora selingkuh. Ora selingkuh loh. Jadi coba ulangi, sholat 5 waktu pun sampun rutin, alhamdulillah. Puasa Ramadan pun nyaur,
derek ra nyaur, masih punya utang. Ya terserah jenengan. Yang jelas itu masih utang terus. Gak boleh, aslinya gak boleh numpuk-numpuk bertahun-tahun loh. Batas nyaur itu ini Ramadan, bertemu Ramadan berikutnya harus sudah rampung. Yang belum nyaur segera nyaur. Terus yang ketiga apa tadi? Tidak boleh apa? Selingkuh. Nggak boleh punya laki-laki simpanan. Nggak boleh hubungan dengan laki-laki yang ora jelas. Nggak boleh WA-an, Facebookan, Instagraman. Kalian laki-laki yang ora jelas. Ada aturannya. Kadang itu HP ini ngundang masalah loh. Cuma gara-gara HP akhirnya selingkuh. Wah, bojoku elek, ireng, miskin lagi. Coba bandingkan dengan laki-laki di Facebookan. Ya, akhirnya ada yang rayu-rayu, akhirnya pengen cerai. Padahal belum tentu dia dapat laki-laki yang baru itu lebih baik daripada yang lama loh. Cerai bukan solusi. Masalah tidak akan pernah selesai seperti itu. Ada jalan-jalannya. Makanya semuanya itu harus bangun kesadaran untuk memenuhi kewajiban. Suami paham kewajiban, istri paham kewajiban. Coba aku ulang tadi. Sholat, terus puasa Ramadan, terus tidak selingkuh. Yang ketiga, ini yang paling berat. Wa ta'at zaujaha, taat pada suami. Maka kata Nabi SAW, monggo silahkan dia itu pilih pintu surga mana saja yang dia mau. Ini ibu-ibu loh. Namun kadang yang ngel-ngelan, kadang orang nerima, suaminya kurang pengen nambah terus. Kadang karena suaminya itu serba kurang, ada yang minta cerai. Itu pernah di Karangrecek pas ngaji ada yang nanya, Ustadz ini gaji saya lebih besar daripada gaji suami. Terus suami ini enggak, karena kurang seperti ini bolehkah saya itu minta cerai? Saya bilang enggak. Kalau seperti ini jadi solusi, sak gunung kidul itu semuanya cerai. Enggak akan selesai. Masalahnya bukan diselesaikan dengan perceraian, ada cara-caranya. Makanya toh ibu-ibu rajin ngaji, biar jadi wong sing nerimo. Bapak-bapak juga rajin ngaji. Ini ngaji, iki ngaji, connect. Klop, nyambung. Kadang ya bojone ngaji, suaminya ngelan. Kadang sebaliknya, suaminya sing ngaji, bojone malah ngelan. Ya sudah, nggak klop, nggak nyambung, nggak connect. Solusinya itu. Ya, makanya di sini sebenarnya ini pengajian. Ya, kalau sengaja bentuk tetapkan hari niki Ahad legi nggih, Ahad legi. Karena jadwalnya itu banyak, maka saya bagi Sabtosari kalian palian. Nanti selapan berikut Sabtosari. Namun yang palian mau hadir ya monggo. Berikutnya lagi palian. Terserah nanti jenengan dari PCM ngatur nanti kapan. Maksudnya tempatnya di mana berikutnya jenengan yang tentukan sendiri. Cari yang lebih deso dari Lemah Bang juga kulos ya. Ya. Cari yang lebih susah. Itu siap. Ora usah mikir bayaran, ora sanggup jenengan bayar. Biar nanti Allah yang balas. Ya. Solusinya ngaji. Ya, pokoknya datang ngaji saja. Ini baik, sing lanang HP, rajin sholat, ibu-ibu juga demikian. Selesai masalah. Pak Camat nggak usah repot-repot ngurus masalah di palian nanti. Ya, kriminalnya kurang, mau kabeh ki ngaji. Biasanya yang cuma masalah itu karena nggak ngaji. Selingkuh, ya lihat aja sendiri kesehariannya bagaimana. Yang lanangnya itu gimana, yang wedok itu gimana, pasti kesehariannya nggak beres. Sholatnya nggak beres, masalah ibadahnya itu nggak beres. Ngajinya juga nggak beres, maka ngundang masalah. Solusinya cuma nuntut ilmu, ngaji.
Dan samping ada pengawasan rutin itu bisa dihadiri, monggo silakan jenengan cuma raus saya datang saya dengar. Gak mau nyatat niki wonten buletin langsung jenengan dibagi, pulang itu bawa ilmu. Gak bayar apa-apa loh. Ya. Orang tak jaluk bayaran enggak. Kalau mau saya minta bayaran orang sanggup jenengan bayar. Nah, orang sanggup nyumbang semuanya nggak mampu nanti. Ya, biar nanti ada yang nangani sendiri untuk masalah itu. Alhamdulillah pun rampung. Selanjutnya monggo tanya jawab. Tanya jawab ini sapuase pokoknya. Ya, namun nanti dibatasi waktu. Yang penting-penting jenengan malam Kamis nggak bisa tanya jawab, sini bisa. Di Karangrejek nggak bisa tanya jawab, di sini bisa. Monggo silahkan. Ibu-ibu wonten. Wah, niku Pak, Masya Allah, tiang 5 Pak. Terus bapak-bapak wonten Pak. Ibu-ibu Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang akan saya tanyakan Pak Ustadz tentang menuruti hawa nafsu yang telah diterangkan di depan tadi. Bagi khususnya mungkin di samping saya atau di lingkungan saya itu ada perokok. Yang perokok itu berhenti, kalau sudah berhenti mulai lagi, berhenti lagi mulai lagi. Itu apakah termasuk menuruti hawa nafsu? Ya jelas itu. Kalau itu memang, iya, kalau itu memang menuruti hawa nafsu, apakah ada bacaan doanya untuk Waduh. Mohon dijelaskan. Kemudian Doanya khusus ya. ya dok, ya Ustaz, ini saya kan pengikut pengajian malam Kamis aktif di Barak. Saya dari rantai urusan Aisyah. Setiap saya pengajian juga pasti saya menyampaikan pertanyaan dan saya pun puas. Yang kedua kalinya tentang selingkuh. Selingkuh. Iya. Banyak di Walian itu selingkuhan. Tadi diterangkan bahwa WA, SMS atau BBM itu dikategorikan selingkuh. Iya. Padahal itu tidak ketemu sama orangnya loh. Tidak ketemu sama orangnya. Tapi nyetrum juga loh walaupun nggak ketemu. Tidak pernah ketemu tapi nyambung dengan WA ini. Apakah itu termasuk selingkuh? Jalan menuju selingkuh. Jangan menuju selingkuh. Iya, lama-lama bisa selingkuh. Nah, lama-lama jadi selingkuh, itu bagaimana untuk mengatasi hal ini? Wah, itu masalah sendiri, masalah sendiri. Bertanya ya saya bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebentar Pak, ini gayeng banget nih pertanyaannya. Apa ini? Kalau doa supaya berhenti merokok, saya belum ketemu. Ini cuma keinginan saja. Bahwa Bapak itu serius, bertekad kuat, berhenti, Allah tolong, sudah. Banyak berdoa saja untuk menguranginya itu. Bukan mengurangi, berhenti. Ya. Stop gitu. Harus ada ingatan juga dari istri, juga dari orang-orang dekat. Biasanya satu masalah lagi, rokok itu ada cuma gara-gara teman. Karena kumpulannya niku rokok, terus sama-sama juga. Wah iki, kowe ora ngerokok, ya dine gratis. Ya toh? Nggih. Jadi doa khususnya nggak ada. Adapun tadi tentang selingkuh, kok bisa WA-an SMS-an itu disebut selingkuh? Memang nggak selingkuh langsung. Namun lama-lama bisa selingkuh. Asalnya ini dulu loh, HP dulu. Orang itu mau selingkuh nggak mungkin langsung, Bu. Paling ya hubungan dulu. Wah, ini ada perhatian khusus. Masya Allah, iki sing lanang ki apik banget. Bojoku kok ora koyo ngene ya. Wah, punya perasaan. Tambah lagi besok.
Wah, tambah perhatian lagi, tambah lagi besoknya lagi. Wah, Masya Allah, dia itu luar biasa. Terus pengen ketemu dengan laki-laki ini loh, laki-laki hidung belang ini. Nah, pengen ketemu, janjian. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Jadinya selingkuh. Tanya sama bapak-bapak. Ya. Nggak mungkin langsung. Jarang yang langsung. Masa langsung petuan, langsung ayo selingkuh. Nggak mungkin. Nggak zaman seperti itu. Lewat ini dulu. Ini zamannya HP sekarang ini. Ya. Nanti mau janjian di mana nggak tahu. Pokoknya asalnya dari ini dulu. Makanya kalau ketahuan suaminya hubungan dengan perempuan lain, itu dicegah. Apalagi sama rondo, ayu, soge. Itu loh. Iya toh ibu-ibu? Iya. Masa ibu-ibu ayu-ayu kaya ngene kok saingannya rondo-rondo. Ya. Jangan kalah, diingatkan suami. Gak boleh didiamkan. Nanti lama-lama muncak terus. Ikuti hawa nafsu jadinya. Akhirnya selingkuh, asalnya dari situ. Dari HP, Masya Allah sekarang itu di dalam kamar pun. Jenengan jangan kira suami itu tidur itu selimutan, itu cuma selimutan aja. HP-nya kalau nyala itu bukan berarti punya. Ini, apa kok ada yang pernah beritahu sama Ustadz itu. Ustadz, Masya Allah pas suamiku tidur itu, wah ada sesuatu yang nyala di selimutnya. Itu lagi WA-an. Kok ada cahaya gitu kan pas saya lihat di selimut. Iya itu lagi WA-an itu. Cek itu kok sampai tidur kayak gini kok hubungan terus. Paham ya ibu-ibu ya? Bapak-bapak juga harus sadar diri. Ya. Lihat perempuan siapa yang dihubungi. Nggak boleh sembarangan, ada aturan. Ya. Apalagi jenengan masih nom-nom tambah sugih meneh, coba. Gimana perempuan nggak kepincut sama jenengan? Ya toh ibu-ibu, dijaga suaminya biar nggak dicuri sama perempuan lain, diambil sama perempuan lain, kasihan jenengan, pusing nanti mikirnya. Paham ya? Ibu paham gitu? Pun. Terus berikutnya. Ya sini. Mana yang nanya ini? Pundi? Oh nggih, ono. Terus bapak-bapak, ya monggo. Monggo Bu. Mau nanya Ustaz. Monggo Bu, monggo langsung. Oh mic-nya. Orang urip. Coba ngadeg Bu. Orang urip. Nah sebentar, monggo. Masalah sholat fajar Pak Ustaz. Sholat fajar. Mohon dijelaskan waktunya antara sholat tahajud sama sholat fajar sebelum sholat subuh. Itu pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditanya sholat fajar. Yang berikutnya Pak, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kula kenalaken kula Magio saking Desa Sodo. Badhe nyuwun pirsa. Yang kami tanyakan, saya cerita dulu, saya pernah melakukan kriminal atau pembunuhan, dan pembunuhan itu sudah lama, sekitar 85. Setelah itu saya melakukan tobat, tapi tobat itu hanya tidak melakukan pembunuhan lagi atau menangani atau memukul orang. Itu termasuk tobat sah atau enggak? Baik. Dan mohon doanya Ustaz, kami sama istri saya sudah mendaftar haji,
Tapi setelah mendaftar itu rasanya rezeki saya itu seret itu atau karena itu ujian atau mungkin harus saya itu lebih tawakal lagi. Demikian pertanyaan saya. Banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih ya Bu, mic-nya dinyalakan dulu. Saya mau tanya soal memaksakan kajian kebutuhan tadi. Lah kalau memaksakan soal pendidikan anak, sementara kan saya punya adik sendiri belum bisa memberikan pendidikan yang maksimal untuk anak-anak. Saya ingin anak saya mendapatkan pendidikan yang tinggi sampai sarjana, tapi kalau tidak mampu itu gimana? Jadi mau maksa untuk suami supaya anak disekolahkan tinggi-tinggi, gitu kan? Ayo. Kon? Iya. Ada lagi Bapak wonten? Kon? Ya, saya jawab dulu nggih. Tadi tentang sholat sunnah fajar. Ini waktunya kapan? Sholat sunnah fajar kalau yang dimaksud Bu, ini sebenarnya bukan sholat yang berbeda dari sholat qobliyah subuh. Sebenarnya ini satu penyebutan. Kadang disebut sholat qobliyah subuh berarti masuk sholat rawatib. Juga Nabi SAW menyebutnya dengan sholat sunnah fajar. Rasul SAW mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kapan waktunya? Nunggu azan subuh masuk. Ketika azan subuh masuk, langsung ibu melakukan sholat 2 rakaat tadi. Jika di rumah langsung saja, nggak mesti nunggu iqomah di masjid juga. Langsung setelah sunnah fajar, lakukanlah sholat fajar 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sholat sunnah fajar tambah sholat wajibnya subuh itu kalih rakaat 2 rakaat. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana dengan tobat dari pembunuhan? Sebenarnya kalau dalam hukum Islam itu nanti ada konsekuensi tersendiri. Namun ini sudah tobat dan sudah kembali lagi ingin menjalani hidup baru, maka syukuri Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah. Mungkin bisa istiqomah sampai nanti maut menjemput dan Allah menerima tobat-tobat yang ada. Kemudian yang bisa dilakukan untuk saat ini selain jenengan tadi nyesal dengan dosa yang dilakukan, juga yang dilakukan adalah perbanyak amal soleh. Bisa dengan tambah ibadah, bisa dengan perbanyak sedekah, punya rizki lebih, bantu tiang miskin, pokoknya ada yang dibantu. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Dzar, wa atbi isayyatal hasanata tamduha. Ikutilah setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Kita punya dosa dulu, ikuti lagi dengan kebaikan. Maka kebaikan tadi akan menghapuskan kejelekan yang ada. Siapapun itu pasti punya masa silam yang suram. Pasti punya masa silam yang jelek sekali. Kita di antara kita seperti itu. Maka memang kalau kita tahu dulunya kita itu jelek seperti itu, mohon bisa terus nambah amalan. Nganggap amalan kurang terus biar Allah itu menghapus dosa-dosa yang dulu pernah diperbuat, walaupun itu adalah dosa besar. Kemudian yang terakhir, perbanyak amal jariah. Karena tidak cukup dengan amalan kita saja ketika hidup, ada amal jariah yang kita tambah, nyumbang masjid, bantu tiang miskin. Adapun di sini ditanya, saya sudah daftar haji namun rizkinya masalah. Kalau seperti ini, coba perbaiki ketakwaannya. Banyak tawakal lagi pada Allah. Perbaiki juga cara usahanya atau kerjanya. Kalau rata-rata di
kalian ini pebisnis, ada yang punya usaha dan ini punya masalah, perbaiki lagi ketakwaan dan cara bisnisnya yang diubah. Mungkin kita dari segi cara kurang bagus, diperbaiki. Dari sisi ketawakalan, pasrah pada Allah juga kurang, juga diperbaiki. Mungkin dibukakan pintu rizki yang banyak. Kemudian memaksakan pada suami supaya anak bisa sekolah tinggi. Silahkan, namun lihat kondisi suami. Suami sanggupnya seperti apa, ibu-ibu. Namun kalau jenengan banyak berdoa, mugi-mugi dapat sekolah anaknya tinggi juga dengan sekolah gratis. Ya, dengan sekolah gratis mudah-mudahan dibukakan pintu rizki seperti itu. Kita tidak diberikan rizki langsung, namun Allah berikan kepada kita jalan kemudahan. Alhamdulillah ada beasiswa yang bisa diberikan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kalau di sini mungkin di Indonesia agak sulit, ya. Namun ada peluang seperti itu untuk cari beasiswa untuk nolong anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah. Sampai kuliah pun itu ada. Namun kalau kami sendiri yang kuliah di Arab, itu memang di sana semua sekolah itu serba gratis. Bahkan mahasiswa pun itu dibayar. Mahasiswa itu dapat uang jajan. Ya, mahasiswanya itu dapat gaji. Sekolah malah digaji. Apa ada di Palian seperti itu? Enggak, no? Iya, cuma ada di sana. Nah, mudah-mudahan dengan kita perbaiki diri, negeri kita ini semakin baik. Tinggal dari akar-akar rumput itu gimana? Orang-orang di bawah itu gimana? Mau nggak jadi baik? Kalau nggak mau perbaiki diri, maka bangsa kita tidak akan maju. Indonesia tidak akan maju. Arab itu bisa sekolah gratis, cuma satu kunci saja. Mereka itu sholatnya tertib. Mau tahu sholatnya tertib? Waktu sholat 5 waktu, toko-toko wajib tutup. Apalagi sholat Jumat. Sholat Jumat itu dari pagi tutup sampai sholat Jumatan. Ya, kalau azan zuhur, Allahu Akbar, sudah tutup, selesai. Gak mau tutup, surat izin dicabut. Surat izin dicabut karena mereka mau ibadah, pintu rizki dibuka, apa-apa gratis, mobil pun murah. Mobil yang serba mahal di sini, di Arab itu cuma dapat harga separuh. Di sini dapat mobil yang kayak sekelas Innova itu bisa dapat 300 juta. Di Arab itu cuma 200 juta. Padahal yang produksi orang Indonesia. Yang produksi orang Indonesia dijual di Arab cuma dapat separuh dari Indonesia. Karena Indonesia pajaknya terlalu besar. Di Arab nggak ada pajak. Buktinya nggak ada pajak. Yang umroh haji bebas bawa pulang barang apapun dari Arab ke negerinya, nggak diperiksa. Namun kalau jenengan di luar negeri yang lainnya diperiksa, kena pajak. Itulah negeri yang makmur. Kuncinya cuma apa? Rajin sholat. Kita sholatnya sudah malas-malasan. Tambah lagi kalau waktu sholat juga nggak mau nutup pintu, khawatir rizkinya, pelanggannya itu lari. Padahal yang jamin rizki itu Allah. Bukan kita yang beri rizki diri kita sendiri. Allah yang beri rizki. Maka perbaiki ibadahnya dulu. Allah akan bukakan pintu rizki yang banyak pada kita sekalian. Itu yang sudah langsung. Kemudian yang lewat kertas. Oh, mana ini? Kundi. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana caranya membaca Al-Quran surah At-Taubah? Karena di sana nggak ada basmalah, bagaimana tuh? Baik, surat At-Taubah itu surat khusus, tidak pakai bismillah di awal. Jadi tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan Qul huwallahu ahad, beda dengan surat Al-Baqarah, beda dengan surat Al-Kahfi dan surat yang lainnya. Kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena surat At-Taubah membicarakan tentang tiang munafik. Membicarakan tentang tiang munafik. Gak perlu dipuji-puji, gak perlu dibawa dengan nama Allah dulu. Langsung mulai saja dengan ayat yang pertama tanpa pakai
bismillah. Itulah keistimewaan surat At-Taubah. Nama lainnya surat Al-Baro'ah. Kenapa? Membicarakan dengan tiang munafik. Tiang munafik itu gimana? Pengen kulo singgung ini tiang munafik? Ya. Munafik itu di KTP ini Islam. KTP ini Islam. Namun orang duwe amalan. Ora sholat, ora puasa, ora ngaji. Namun apa? KTP ini Islam. KTP ini Islam, namun gak ada amalan sama sekali. Itulah yang namanya munafik. Karena munafik itu artinya lahiriahnya Islam, lahiriahnya cuma nampak-nampak gitu saja, batinnya gak ada, amalannya gak ada. Itu namanya tiang munafik. Pengen tahu ancaman bagi orang munafik dan doa-doa jeleknya, baca surat At-Taubah tadi dari awal sampai akhir. Baru dibaca jelas siapakah orang munafik dan bagaimana hukumannya nanti di akhirat. Kalian kalau baca langsung saking tulisan. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz. Dari hadisan Nabi itu ada enggak yang menjelaskan itu? Yang menjelaskan seperti? Yang menjelaskan bahwa tidak membaca basmalah itu. Nah, coba jenengan lihat sendiri dalam mushaf Al-Qur'an wonten basmalah mboten? Dalam hadis Nabi semua yang ada dalam Al-Quran itu sudah ijma, sepakat para ulama, seperti itulah tulisannya, nggak perlu tanya hadis. Ijma itu lebih tinggi daripada hadis. Ijma itu sepakat ulama dari sahabat dulu sampai saat ini. Al-Baro'ah surat At-Taubah itu tidak pakai bismillah. Itu susunan Al-Quran yang jenengan baca itu sudah disepakati ulama, nggak bisa diutak-atik. Al-Ikhlas itu letaknya itu di belakang, bukan taruh depan. Urutannya sudah seperti itu. Urutan Al-Quran seperti itu. Nggak perlu tanya hadisnya. Karena itu sudah konsensus, kesepakatan, ijma. Nggak perlu diutak-atik. Iya. Jadi hanya membaca yang di situ, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir itu. Nah, baca saja langsung saking ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung masuk. A'udzubillahi minasyaitonir bisa dikeluar. Itu di sini ada tuh. Dibaca apa? Mana coba lihat, jenengan bawa enggak? Hah? Di sebelahnya tuh. Pun di sebelah atas. Iya, itu bukan jadi bacaan yang harus, Pak. Yang penting masuk dengan bacaan ta'awudz, kemudian tanpa pakai bismillah, langsung masuk ayat yang pertama. Gitu nggih, Pak? Baik. Terus bolehkah sewaktu rewang tetangga yang punya hajatan sholat zuhur kalian ngasar itu di jamak karena pas waktu itu banyak tamu yang hadir? Nggak boleh. Kepiye to gara-gara rewang wae iki jamak salat. Punya ewuh besar itu enggak boleh jadikan alasan untuk jamak. Ya, belum. Yang jelas jamak itu ada, kita gabungkan dua sholat jadi satu. Zuhur kalian ngasar jadi satu waktu. Entah di waktu zuhur, entah di waktu ngasar. Punya alasan yang benar, rewang kan bisa gantian. Ini yang jaga dulu, kemudian yang ini gantian sholat. Sudah rampung, gantian lagi. Tamu insya Allah sadar seperti itu. Kita juga punya hajatan sendiri sholat. Biasanya ada pemimpin atau kepala keluarga yang tanpa sadar menyakiti hati istrinya dengan jatah uang belanja. Suami tidak mempercayakan istri megang duitnya. Sampai seorang istri merasa mengemis tatkala membutuhkan duit kepada suami. Gimana solusinya, Ustaz? Biasanya bapak-bapak bergajian, duitnya dikemanakan? Serahkan istri yang ngatur. Yang ini berarti istrinya nggak ngatur. Sebenarnya di sini bukan keharusan istri ngatur, enggak. Kalau suami bisa ngatur sendiri, bagi untuk istri sekian, anak-anak nanti dapat sekian, silahkan. Bukan keharusan, namun sudah jadi kebiasaan kita. Kalau suami dapat gaji, serahkan semuanya pada istri. Kalau saya enggak, ya. Kalau saya enggak, saya kasih seperlunya. Ini kebutuhannya berapa? Yang lainnya saya simpan untuk tabungan.
Ini bukan harus, G. Ya, jadi kalau ada yang beda seperti nggak masalah. Yang penting suami memperhatikan jatah istri untuk belanja, toko beras, toko apa meneh. Ya sudah, yang jenengan pahami sendiri. Ya, itu pokoknya dipenuhi suami. Bagaimana menyikapi suami yang ngeyel? Ini berarti saking istri, G. Karena biasanya di saat istri mengingatkan dengan baik-baik malah jadi salah paham. Yo nasihati juga suami dengan sabar. Suami yang ngeyelan itu sebagai ujian, cobaan biar istri itu dapat pahala banyak. Tanpa suami yang ngeyel nggak bisa nasihati. Sama juga suami dapat istri yang ngeyelan juga sama. Hadapi dengan sabar. Ya, nggak mungkin sama-sama wah perfect 100%, mau 100% baik semua nanti di surga. Besok di surga itu baru perfect 100%. Di sini belum. Ini ada yang suaminya ngeyelan, butuh didakwai, nasihati dengan baik, ya dengan sabar. Apakah kalau ibu-ibu rajin ngaji terus bapak diajak nggak mau, sholatnya juga nggak mau, juga sering bolong-bolong sholatnya, apakah seorang istri harus tetap berbakti pada suami termasuk ketika dilarang mengaji? Ingat ibu-ibu, di rumah itu tetap berperilaku baik dengan suami, perbaiki tingkah laku. Walaupun jenengan ngaji itu jadikan suami tempat untuk ngabdi di rumah. Suami tetap suami walaupun ngeyelan seperti itu, walaupun sholatnya sulit. Tinggal jenengan itu nasihati dengan baik sekali, pelan-pelan nasihatinya. Banyak doakan suami, mungkin dapat hidayah. Kalau dapat hidayah mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya. Sehingga untuk masalah sholat tadi jadi sadar. Jangan lupa doakan terus. Mungkin dapat hidayah. Ada seorang istri yang dia sudah sholat, puasa, akan tapi kadang-kadang apabila sama suami masih ngeyel, itu gimana? Berarti istrinya yang ngeyel sekarang, tadi suaminya. Padahal rajin sholat, rajin puasa, namun ngeyelan pada suami. Saya katakan kurang lagi satu kewajiban, yaitu taat pada suami, biar dibukakan pintu surga. Mau paling mudah ngabdi pada suami dengan baik, surga akan mudah dibukakan bagi istri-istri yang taat. Kiat-kiat menjadi seorang istri itu bagaimana? Maksudnya istri yang soleha. Solusinya cuma satu, Bu. Ayo ngaji. Yang belum ngaji rutin, monggo untuk ngaji. Mencari nafkah itu kewajiban suami. Akan tapi karena kebutuhan banyak, nafkah suami tersebut tidak cukup. Lalu istri membantu mencukupi kebutuhan itu bagaimana? Saya tanya dulu. Tidak cukupnya itu karena apa? Apa tidak cukup itu karena lihat tetangga terus? Kalau jenengan lihat bandingkan dengan tetangga terus, nggak akan pernah cukup. Ibu-ibu, kalau lihat tetangga terus, itu nggak akan pernah cukup. Tetangga punya kulkas anyar, wah kukiuran dua kulkas, akhirnya pengen tuku kulkas. Padahal ora sanggup. Akhirnya nambah pipilan. Belum punya motor yang pas, kemudian pingin lagi punya motor yang seperti tetangga. Bandingkan terus dengan tetangga, nggak akan pernah puas. Makanya tidak cukupnya ini karena apa? Ya, kalau bandingkan dengan tetangga terus dia akan pernah selesai. Terus hamil di luar nikah, nanti anaknya bila sudah nikah bapaknya tidak boleh jadi wali. Terus siapa yang boleh jadi wali nantinya? Inilah resikonya hamil di luar nikah. Hukuman dalam Islam ditetapkan anak ini lahir tanpa bapak. Terus siapa yang jadi wali nikahnya ketika menikahkan besok? Yang jadi wali nikahnya itu adalah wali hakim. Itu nanti urusan KUA. Ingin tahu penjelasan lengkapnya, ikuti kajian Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi di Masjid Al-Huda Pelayan. Langsung. Ya, Sabtu Legi masih 3 minggu lagi. Bagaimanakah sikap saya dengan wanita yang dikabarkan selingkuh dengan suami saya? Suaminya selingkuh. Terus gimana solusinya? Ini kalau masalahnya di Palian, ya, sama ini
padukuhan apa? Lemah Bang. Aduh. Berat ini kalau satu padukuhan. Iya, bukan Lemah Bang ini. Misalnya, kalau satu padukuhan ini berat sekali. Masalahnya itu akan petuan terus, akan ketemuan terus, akan bisa janjian terus. Solusinya berat. Saya biasanya sarankan ini minggat aja yang ini. Entah yang selingkuhannya itu atau yang ini. Soalnya nggak akan pernah selesai. Karena kalau petuan terus, ketemu terus, wah kembali lagi cinta lama bersemi. Nah, itu. Bahayanya sih itu loh. Ya. Jadi solusinya cuma itu. Ingatkan suami, ingatkan itu bahaya. Punya selingkuhan itu dosa besar. Apalagi sampai selingkuh benaran itu dosa besar. Ingatkan kalau punya hubungan yang tidak halal itu diingatkan pada suami. Apakah wajib seorang istri taat pada suami yang tidak melaksanakan sholat? Wajib taat atau tidak ibu-ibu? Wajib taat. Tugasnya nasihati suami. Mungkin-mungkin suaminya dapat hidayah. Jenengan nambah sholat, kalian doa. Mungkin-mungkin suaminya cepat sadar untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rampung untuk pengawasan di Masjid Jamiatul Khair Lemah Bang. Kalau ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah membantu untuk acara ini. Mungkin-mungkin jadi amal jariah yang besar bagi panjenengan semua. Dan juga kalau mohon setelah ini tidak bubar dulu, masih ada acara berikutnya. Nanti ada sambutan saking Pak Camat. Jenengan mohon untuk perhatikan terlebih dahulu. Dan masih ada acara yang lainnya. Oke, semoga kalau kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.